Semenjak Bursaspor membuat keajaiban di musim 2009-2010, tak ada klub dari luar kota Istanbul yang mampu mengulang kesuksesan mereka menjuarai Super League Turki. Sejak musim 2011 hingga 2021, gelar juara Liga Super Turki selalu jatuh kepada tim-tim yang bermarkas di kota Istanbul. Selama periode tersebut, klub asal kota Istanbul begitu mendominasi dan saling bergantian menjuarai Super League. Galatasaray jadi yang terbanyak dengan 5 kali juara, disusul Beşiktaş dengan 3 kali juara, serta Fenerbahçe dan Istanbul Başakşehir dengan masing-masing 1 kali juara. Mengakhiri dominasi klub-klub asal Istanbul di Liga Turki memang sangat sulit. Namun pada akhirnya, hegemoni klub-klub asal Istanbul berhasil kembali dipatahkan. Untuk pertama kalinya dalam 12 musim, trofi juara Super League Turki akhirnya keluar dari kota Istanbul. Klub yang mematahkan dominasi tersebut sekaligus mengulang kesuksesan Bursaspor adalah Trabzonspor. Klub asal kota Trabzon itu berhasil keluar sebagai kampiun Super League Turki musim 2021-2022. Meraih 23 kemenangan, 12 kali memetik hasil imbang dan hanya kalah sebanyak 3 kali dalam 38 pertandingan. Trabzonspor berhasil mengumpulkan 81 poin. Koleksi poin tersebut tak mampu dikejar pesaing terdekat mereka, Fenerbahçe. Bagi Trabzonspor, gelar juara Liga Turki musim lalu terasa begitu spesial. Tak hanya berhasil mematahkan dominasi klub-klub asal Istanbul, Trabzonspor meraih kembali gelar juara Liga Turki setelah menanti selama 38 tahun. Lalu seperti apa kisah perjuangan Trabzonspor dalam meraih gelaran juara Liga Turki musim 2021-2022? Ada anggapan bahwa keberhasilan Trabzonspor menjuarai Liga Super Turki tak lepas dari buruknya performa tim-tim asal Istanbul. Memang tak seperti biasanya, di musim 2021-2022 tim-tim Istanbul gagal menguasai 3 besar klasemen Liga. Juara musim sebelumnya, Beşiktaş menjalani musim yang buruk dan terlempar ke posisi 6 klasemen. Nasib yang lebih menyedihkan dialami Galatasaray. Runner-up Liga Turki musim 2020-2021 itu tampil sangat buruk dan hanya mampu finish di peringkat 13. Hanya Fenerbahçe yang sanggup menyelesaikan Liga di posisi 3 besar. Namun poin yang mereka kumpulkan hanya sanggup membuat mereka finish di peringkat kedua. Jadi bila ada anggapan yang menyebut kalau keberhasilan Trabzonspor menjadi juara tak lepas dari buruknya performa tim-tim asal Istanbul, sebetulnya tidak sepenuhnya salah. Namun terlepas dari itu, gelar juara Liga Super Turki musim lalu juga merupakan buah dari kecerdasan Trabzonspor membangun skuadnya. Trabzonspor mengawali musim 2021-2022 dengan mempertahankan pelatih Abdullah Avci. Sebelumnya, Avci yang menggantikan Eddie Newton di pertengahan musim 2020-2021 berhasil mengantarkan Trabzonspor finish di peringkat 4 Liga Super Turki dan membawa klub berjuluk The Black Sea Storm itu menjuarai Piala Super Turki pada Januari 2021. Selepas itu, Trabzonspor bergerak cerdas di bursa transfer pemain. Di bursa transfer musim panas 2021, Trabzonspor menghabiskan dana 6,12 juta euro untuk membeli beberapa pemain baru. Berbeda dengan klub besar lainnya, Trabzonspor lebih memilih mendatangkan pemain berpengalaman yang sudah malang melintang di level atas Liga Eropa, seperti Andreas Cornelius, Stefano Danswil, Gervinho, Bruno Perez, hingga Marek Hamsik. Sementara di bursa transfer musim dingin kemarin, Trabzonspor kembali menghabiskan dana hingga 8,5 juta euro untuk membeli 9 pemain baru. Salah satunya Edin Viska, winger kanan asal Bosnia itu yang dibeli dari Istanbul Başakşehir dengan harga 4,30 juta euro. Nama-nama tadi semakin menambah ngeri skuad Trabzonspor yang sebelumnya sudah diisi oleh beberapa pemain asing seperti Victor Hugo, Anastasios Bakasetas, dan Anthony Nuwakaimi.
Selain mereka, Trabzonspor juga dihuni oleh beberapa jebolan timnas Turki seperti Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Dorukhan Tokoz, dan kiper Uğurcan Çakır. Dengan skuad demikian, bisa dibilang bahwa Trabzonspor memiliki skuad yang komplit dan sangat mumpuni dibanding kontestan lain di Liga Super Turki. Didukung dengan taktik Abdullah Avci yang mengusung formasi menyerang 4-1-4-1, Trabzonspor tampil begitu ampuh dan efektif. Tim Badai Laut Hitam keluar sebagai salah satu tim yang paling produktif, sekaligus jadi tim dengan pertahanan terbaik. Dalam 38 pertandingan, Trabzonspor berhasil menghasilkan 69 gol dan hanya kebobolan 36 gol. Andreas Cornelius keluar sebagai top skor tim dengan torehan 15 gol dan 3 assist. Disusul Anthony Nwakaimi yang menorehkan 13 gol dan 10 assist. Menyusul kemudian ada Giannini yang sukses mencetak 10 gol dan 3 assist. Sementara itu Edin Viska yang baru bergabung di paruh kedua berhasil menyumbang 5 gol dan 4 assist. Tajamnya lini depan Trabzonspor didukung dengan penampilan solid Uğurcan Çakır di bawah mistar gawang. Kapten Trabzonspor itu mampu membuat 120 saves dan 11 clean sheet sepanjang musim. Oleh The Analyst, Çakır bersama dengan Cornelius, Viska, dan Nwakaimi masuk dalam susunan 11 pemain terbaik Liga Super Turki musim 2021-2022. Berkat performa apik para pemainnya itulah Trabzonspor berhasil melaju mulus sepanjang musim. Bahkan sejak pekan pertama Liga Super Turki, laju Trabzonspor begitu sulit dihentikan. 23 kemenangan berhasil mereka kumpulkan dalam 38 pertandingan. Selama periode tersebut, klub kebanggaan kota Trabzon itu hanya memetik 11 kali hasil imbang dan hanya merasakan 3 kekalahan. Performa itulah yang membuat Trabzonspor tak pernah tergusur dari puncak klasemen sejak pekan ke-9. Trabzonspor akhirnya keluar sebagai kampiun Super League musim 2021-2022. Hebatnya mereka mampu memastikan menjadi juara saat Liga masih menyisakan 3 pertandingan. Seperti yang sudah disinggung di awal, titel juara Super League musim 2021-2022 bukanlah gelar juara biasa bagi Trabzonspor. Menilik dari prestasi yang sudah mereka raih, tim yang bermarkas di Medical Park Stadium itu adalah tim nomor 4 di Turki setelah The Big Three, alias Galatasaray, Fenerbahce, dan Besiktas. Sebelum ini Trabzonspor sudah meraih 6 trofi Super League. Namun antara gelar ke-6 dan ke-7 yang baru saja mereka dapatkan jaraknya sangat jauh, yakni 38 tahun. Maka dari itulah ketika Trabzonspor dipastikan menjadi kampiun Liga Turki, penduduk kota Trabzon dan para pendukung Trabzonspor menggelar pesta yang begitu spektakuler. Puluhan ribu penggemar Trabzonspor turun ke jalanan kota Trabzon. Mereka berkumpul dan bernyanyi sambil melambaikan ponsel secara bersamaan dengan lampu yang menyala. Diiringi dengan musik yang dipimpin langsung oleh seorang DJ, para penggemar Trabzonspor berpesta. Ya, apa yang kita lihat ini bukanlah konser musik, melainkan perayaan juara sebuah klub sepak bola. Menariknya, tak lama setelah itu, para pemain, staf, dan pendukung Trabzonspor melakukan pawai juara yang begitu unik. Dengan menaiki beberapa kapal, para penggawa Trabzonspor melakukan pawai juara di sekitaran pantai Laut Hitam. Sekedar informasi, kota Trabzon memang terletak di tepi Laut Hitam. Oleh karena itulah, Trabzonspor dijuluki Karadeniz Fırtınası alias Black Sea Storm, yang artinya badai Laut Hitam. Pesta mereka tak berhenti sampai di situ. Saat menjalani laga kandang terakhir di pekan ke-37, Trabzonspor menerima trofi juara Liga Super Turki musim 2021-2022. Sekali lagi, Trabzonspor dan para pendukungnya kembali menggelar pesta meriah. Gelar juara yang didapat Trabzonspor itu juga didapat di waktu yang tepat. Pasalnya pada 3 Juni 2020, Trabzonspor secara mengejutkan dijatuhi hukuman oleh Badan Kontrol Keuangan Klub UEFA.
Mereka dinyatakan melanggar aturan UEFA Financial Fair Play dan dilarang tampil di kompetisi Eropa untuk musim 2020-2021 dan 2021-2022. Dengan selesainya masa hukuman tersebut, maka musim depan Trabzonspor dapat kembali mengikuti kompetisi Eropa. Sebagai kampiun Super League, Trabzonspor mendapat tiket ke babak playoff Liga Champions. Selamat atas prestasinya Trabzonspor.